Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah PAI dengan topik imunisasi dan upaya pencegahan penyakit dalam perspektif Islam. Berikut prinsip-prinsip dasarnya. Pertama, inti ajaran Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratan. Bahaya di sini adalah yang menimpa manusia, baik bahaya yang mengancam fisik maupun psikis. Kemudian tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan baik. Kemudian sehingga dengan demikian Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa dapat menjaga kesehatan. Upaya menjaga kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa macam upaya ya. Bisa melakukan upaya preventif yang sifatnya pencegahan agar tidak terkena penyakit, ataupun juga upaya yang bersifat kuratif atau berobat ya manakala sakit telah diperoleh ya sehingga mendapatkan kesehatan kembali. Kemudian salah satu langkah preventif atau pencegahan dalam menjaga kesehatan adalah dengan mencegah timbulnya penyakit yang sedang mewabah ya. Contohnya seperti COVID-19 ini ya. Salah satunya melalui upaya vaksinasi. Nah, kemudian ada masalah nih. Ada isu yang kemudian muncul ketika diketahui bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut menggunakan barang haram atau yang bersifat najis ya, atau berinteraksi dengan barang haram atau najis seperti uh, porkain ya, khinzir ya. Bagaimana sih Islam memandang kesehatan? Jadi kalau dalam Islam sendiri, memang seorang mukmin yang memiliki kesehatan secara fisik dan juga kuat itu lebih utama ya. Sehingga memang dianjurkan setiap mukmin untuk menjaga kesehatan fisik dan menjaga kekuatannya. Sehingga untuk itu diberikanlah anjuran untuk menerapkan perilaku hidup yang sehat ya, dengan berolahraga, kemudian makanan yang halal dan bergizi, serta menghindari hal-hal yang dapat membahayakan tubuh. Nah, lalu bagaimana dengan konsep imunitas dan kekebalan tubuh? Ya, Islam sangat menganjurkan bahwa setiap anak diusahakan untuk diberikan air susu ya, diberikan ASI oleh ibu ya kepada anaknya. Itu adalah salah satu ikhtiar untuk bisa memberikan nutrisi, termasuk juga memberikan imunitas dan kekebalan tubuh bagi anak. Ada kaidah fikih ya, di mana pada kaidah ini difahami bahwa menolak penyakit dengan daya kebal dan daya tangkal yang kuat itu lebih utama, ya, lebih ampuh, lebih mudah ketimbang mengupayakan penyembuhan penyakit yang sudah terlanjur terkena pada pasien. Jadi upaya preventif itu lebih dikedepankan dibanding upaya kuratif. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, contohnya ya imunisasi dan pemberian ASI setelah makanan bergizi itu harus mendapatkan perhatian utama ya, dibanding upaya untuk melakukan kuratif setelah anak tersebut sakit. Ya, kalau pada kondisi anak sudah sakit ya kita harus mengikhtiarkan. Tapi kalau bisa dicegah ya kita akan memprioritaskan atau mengupayakan terlebih dahulu upaya pencegahan agar generasi-generasi yang terlahir ini menjadi generasi yang sehat dan kuat. Dalam konteks fikih pencegahan penyakit, perintah untuk menjaga kesehatan itu dengan sendirinya adalah juga perintah untuk melakukan semua upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesehatan. Sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan kondisi yang sakit atau kondisi tidak sehat. Nah, sehingga langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyakit ini perlu diupayakan oleh setiap mukmin. Salah satu teori hukum Islam yang dipakai oleh ulama-ulama mazhab dalam penetapan hukum ini adalah yaitu mengupayakan menutup peluang terjadinya penyakit yang bisa menyebabkan kondisi yang buruk, sehingga tindakan preventif atas dampak yang ditimbulkan dapat diupayakan. Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan penyakit itu hukumnya wajib untuk direalisasikan agar mencapai tujuan yang jauh lebih besar, yaitu kemaslahatan dan kesehatan yang sifatnya paripurna.
pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit seperti upaya imunisasi polio, campak, DPT, BCG ya, termasuk vaksinasi meningitis, itu merupakan cerminan atau manifestasi dari upaya untuk mewujudkan atau menjalankan perintah dalam menjaga kesehatan secara preventif atau pencegahan. Nah, baik. Ini bagannya ya. Kalau kita lihat, ini upaya menjaga kesehatan bisa dalam kondisi sebelum terkena penyakit ya, artinya upaya-upaya mencegah penyakit, upaya preventif, upaya promotif peningkatan pengetahuan ya, seperti pemberian ASI, penerapan pola hidup sehat, pemberian vaksinasi ya. Dan juga ada upaya yang ikhtiar ya ketika memang sudah sakit ya, upaya kuratif maupun juga rehabilitatif. Nah, vaksinasi ini sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penyakit ya. Saat ini memang dikenal ada vaksin yang memang seluruh komponennya itu halal, ada vaksin yang dalam tanda kutip menggunakan komponen yang haram atau najis ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi yang darurat ya, jadi vaksin yang dianggap menggunakan bahan yang haram atau najis ini bisa digunakan sementara sambil seluruh ilmuwan mengupayakan vaksin yang halal. Ya. Jadi dalam konteks darurat, vaksin yang haram atau ada komponen yang najis ini masih boleh digunakan sementara hingga vaksin halal itu ada. Tapi kalau nanti vaksin halal sudah ditemukan, ya, maka yang vaksin haram atau najis ini, yang komponennya ada komponen haram atau najis ini, tidak lagi bersifat darurat, ya. Jadi harus menggunakan vaksin halal. Lalu kaidahnya apa? Fungsi dan urgensi vaksinasi ini. Ya, kita akan mempertimbangkan antara manfaat dan mudaratnya, ya. Jadi mempertimbangkan antara apakah manfaat atau maslahat yang diperoleh dengan pemberian vaksin ini jauh lebih besar dibanding bahaya maupun juga dampak jika seorang tidak divaksinasi. Kalau memang manfaat dan urgensi vaksinasi ini lebih besar ya, sehingga ini perlu didahulukan atau diupayakan untuk bisa mencegah terjadinya penularan penyakit. Ya. Baru setelah upaya pencegahan, barulah alternatif lain bisa dilakukan. Kalau memang sudah dilakukan upaya pencegahan, ternyata ikhtiarnya masih belum berhasil, misalnya tetap terkena penyakit tertentu, ya maka harus dilakukan upaya pengobatan, ya, pemberian obat misalnya ya. Kalau misalnya infeksi bakteri, pemberian antibiotik misalnya ya, maupun juga alternatif terapi lainnya. Tapi yang pertama kali diupayakan adalah upaya pencegahan kalau memang upaya tersebut sudah ada atau ditemukan oleh para ilmuwan medis. Selanjutnya terkait dengan prinsip ikhtiar, mencegah penyakit dan berobat jika sakit. Ya, berikut landasan normatifnya ya, dari hadis riwayat Bukhari dari Habib bin Abi Sabit. Ia berkata, saya mendengar Ibrahim bin Sa'ad berkata, saya mendengar Utsman bin Zaid berbincang dengan Sa'ad tentang apa yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah, sedang kalian berada di situ, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Kalau kita melihat hadis ini, jelas menjelaskan langkah-langkah preventif yang sifatnya defensif ya. Dalam konteks ini ada dua hal yang bisa kita tarik. Pertama adalah seruan untuk menjauhi daerah yang terkena wabah, ya, untuk mencegah terjadinya penularan. Yang kedua, perihal karantina dan isolasi atas suatu wabah penyakit, ya, agar tidak menjadi wabah yang meluas atau keluar dari daerah yang terkena wabah. Jadi ini upaya isolasi atau karantina juga. Ya. Ya, kemudian landasan normatif lainnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa makan 7 butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun. Hadis riwayat Muslim. Di sini terlihat bahwa Nabi memberikan petunjuk untuk menegaskan tindakan preventif secara proaktif. Jadi mengupayakan upaya yang bisa dilakukan sebelum kondisi yang buruk itu terjadi. Selanjutnya berobat harus menggunakan sarana yang halal.
berobat dengan yang halal. Dalam fikih Islam, berobat harus menggunakan barang yang halal. Ditegaskan, Allah tidak menjadikan obat pada barang yang haram. Untuk menghasilkan produk halal, di samping bahannya atau zatnya yang harus halal, proses produksinya juga terjaga dari kontaminasi bahan haram dan atau najis. Berikut landasan normatifnya dari hadis riwayat Abu Daud dan dari Abu Darda. Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu. Kemudian dari hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika keju itu keras atau padat, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah sisa keju tersebut. Namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berobat dengan obat yang kotor. Sehingga secara prinsip pengobatan harus dilakukan dengan barang yang halal. Penggunaan barang yang halal tidak terbatas pada zatnya saja, tetapi juga di dalam proses produksinya. Barang yang halal, jika diproduksi melalui proses yang tidak benar secara fikih, misalnya menggunakan bahan baku atau bahan penolong yang haram atau najis, maka hukumnya tetap haram sepanjang belum ditemukan penyucian secara syar'i. Ya. Hal ini berlaku bagi makanan, minuman, maupun obat-obatan yang kepentingannya untuk dikonsumsi. Selanjutnya fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia terkait dengan vaksinasi untuk anak. Berikut fatwa tentang makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram atau najis ya. Tanggal 1 Juni 1980. 1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram atau najis, hukumnya haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis, hendaknya ditinggalkan. Karena memang syubhat berarti ya. Kemudian, adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis, hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya. Jadi MUI juga sudah proaktif untuk mengupayakan pelabelan ya, makanan, minuman yang halal. Jika ada yang masih diragukan, maka akan diberikan rekomendasi atau saran untuk memeriksakan di laboratorium untuk menetapkan ya apakah makanan atau minuman tersebut masuk dalam kategori yang halal ataupun haram. Selanjutnya fatwa tentang penggunaan vaksin polio khusus IPV tahun 2002. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan termasuk juga vaksin yang berasal dari atau mengandung benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita imunokompromis pada saat ini diperbolehkan sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal. Lalu apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah ya selaku otoritas yang berwenang di negara kita? Pertama, pemerintah hendaknya mengampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, ya, kolostrum, secara memadai, sesuai dengan anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, ASI eksklusif ya, minimal 6 bulan ya, bisa sampai 2 tahun. Kemudian pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal serta melalui lembaga-lembaga atau organisasi dunia ya dan negara-negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal. Jadi kalau ada vaksin atau obat-obatan yang saat ini masih belum ada zat substitusinya yang halal, maka disarankan untuk mengupayakan para peneliti untuk mencari zat yang suci dan halal. Fatwa tentang penggunaan vaksin polio oral atau OPV tahun 2005. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan termasuk vaksin yang berasal dari atau mengandung benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita pada saat ini dibolehkan sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media
ataupun proses yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga secara umum seperti ini bagannya ya. Jadi kalau ada masalah vaksin, kita pertama perlu lihat dulu vaksin tersebut ya, produk atau bendanya. Dia kandungannya halal atau ada kandungan najis misalnya ya. Kemudian setelah zatnya dilihat proses produksinya ya. Baik dari bahan bakunya, kemudian bahan penolongnya ya maupun nanti hasil akhirnya ya. Setelah itu pertimbangkan fungsi dan urgensi vaksinasi. Dilihat antara pertimbangan manfaat dan kerugiannya atau maslahat dan mudaratnya ya. Kalau memang manfaat atau mudaratnya lebih besar daripada mudaratnya dan saat ini vaksin atau zatnya masih belum ada yang halal, maka dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Ya, tapi hukumnya tetap haram, tapi dibolehkan selama belum ditemukan zat atau vaksin yang halal. Dan kemudian dilihat regulasi atau peraturan dan ketentuan negara atau pemerintah yang berlaku. Berikut juga fatwa-fatwa dari organisasi ulama ya. Nah, sehingga setelah melihat seluruh aspek ini baru kita bisa mengambil hukumnya gimana ya. Apakah memang halal, apakah haram, ataukah memang dibolehkan dalam artian sementara sampai menunggu obat tersebut ada yang halal. Berikut adalah langkah-langkah strategis percepatan program imunisasi yang bisa dilakukan. Pertama, penyediaan vaksin halal adalah salah satu langkah strategis percepatan program imunisasi. Kemudian penggunaan konsumsi halal, ya termasuk di dalamnya obat, adalah tuntutan agama yang merupakan hak warga negara dan dilindungi oleh konstitusi. Sehingga pemerintah atau negara dalam hal ini harus mengupayakan pemenuhan terhadap hak-hak dari warga negara. Kemudian ketiadaan vaksin halal menjadi dosa sosial ilmuwan. Ya. Bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab ilmuwan sehingga perlu ada tanggung jawab sosial para ilmuwan untuk mengupayakan hadirnya vaksin halal. Karena tanggung jawabnya bersifat kolektif, maka ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan adanya vaksin halal. Nah ini merupakan tantangan yang serius ya, sekaligus juga peluang bagi masyarakat Indonesia, di mana memang negara Indonesia ini salah satu negara yang penduduknya mayoritas Muslim dan cukup banyak ilmuwan Muslim di Indonesia untuk melakukan penelitian yang serius ya, yang sistematis sehingga dapat menemukan vaksin yang halal. Kemudian para ilmuwan dan ulama harus melakukan ijtihad dan jihad keilmuan untuk bisa menemukan vaksin, obat-obatan maupun juga hal-hal yang dibutuhkan oleh umat dengan zat-zat yang halal. Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, maka wajib hukumnya bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan penemuan vaksin halal. Berikut penutup. Ya. Pertama, imunisasi dan vaksinasi dalam sudut pandang Islam pada dasarnya dibolehkan untuk upaya mencegah terjadinya penyakit. Kemudian penggunaan vaksin yang mengandung atau bersinggungan dengan unsur yang diharamkan, maka hukumnya haram. Dengan demikian, keharamannya bukan pada tindakan vaksinasi, namun karena vaksinasi dengan vaksin yang diharamkan. Dalam hal tidak, atau lebih tepatnya belum, ditemukannya vaksin yang halal, vaksin yang haram dapat digunakan berkaitan dengan adanya kebutuhan yang mendesak atau dalam kondisi ini bersifat darurat. Ya. Dalam hal ini kebutuhan untuk menunaikan kewajiban, yaitu contohnya pada ibadah haji ya, yang mewajibkan vaksin meningitis dan vaksin lainnya. Dengan demikian, esensinya tetap haram, namun diperbolehkan. Kebolehan penggunaan vaksin yang haram tidak merubah esensi keharamannya. Jadi secara hukum tetap masih haram, tapi dibolehkan karena memang kondisinya darurat, ya, mendesak adanya kebutuhan, tapi belum ada vaksin lain atau fasilitas lain yang bisa mengakomodir hal tersebut. Pembolehan penggunaan vaksin yang haram bersifat kondisional, artinya pada kondisi mendesak untuk dibutuhkan, dan temporal, jadi terbatas sampai ditemukannya vaksin yang halal. Jadi di luar dua keadaan tersebut maka tidak diperbolehkan. Artinya ketika ke depan sudah ditemukan vaksin yang halal, maka vaksin yang haram ini tidak boleh lagi digunakan. Ya.
tidak boleh lagi digunakan, harus beralih ke vaksin yang memang halal. Ya. Temporalitas pembolehan penggunaan vaksin yang haram secara implisit mewajibkan bagi umat Islam, khususnya para peneliti atau ilmuwan di bidang vaksin, untuk melakukan penelitian dan menemukan vaksin pengganti yang halal. Baik adik-adik, dari saya cukup sekian presentasi kali ini. Insya Allah nanti kita akan coba lanjutkan diskusi di forum. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.